Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Karisma Anggun Sapitri dari Akademi Kesehatan Rustida. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja obat sistem saraf pusat. Sebelum kita membahas tentang cara kerja obat sistem saraf pusat, kita ketahui dulu susunan saraf pusat terlebih dahulu. Yang pertama, susunan saraf pusat terdiri dari syaraf tulang belakang dan 3 bagian utama otak. Berikut macam-macam dan fungsi bagian utama otak adalah 1. Cerebellum, mengendalikan dan koordinasi gerakan-gerakan. 2. Batang otak atau brainstem, mengendalikan fungsi faali dan perilaku otomatis. Dan ketiga, cerebral hemisphere atau fungsi-fungsi utama lainnya. Yang keempat, ada otak berhubungan dengan bagian tubuh lainnya melalui susunan saraf perifer. Cerebral cortex memiliki 4 bagian lobe, yaitu 1. Occipital, penglihatan, temporal, pendengaran, parietal, persepsi badan dan spatial atau ruang. Dan yang keempat ada frontal, perencanaan dan pergerakan. Fungsi sistem saraf ada 3, yaitu 1. Mengkoordinasi, 2. Menafsirkan, dan yang ketiga ada mengontrol interaksi antara individu dan lingkungan sekitarnya. Obat-obat SSP berdasarkan farmakodinamikanya dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu 1. Merangsang atau menstimulasi yang secara langsung maupun tidak langsung merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang beserta sarafnya. Yang kedua, menghambat atau mendepresi yang secara langsung maupun tidak langsung memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang dan saraf-sarafnya. Lanjutan, obat yang bekerja terhadap SSP dapat dibagi dalam beberapa golongan besar, yaitu 1. Psikofarmaka, psikotropika, yang meliputi psikoleptika atau menekan atau menghambat fungsi-fungsi tertentu dari SSP seperti hipnotika, sedatif, dan tranquilizer, dan antipsikotika. Psikotika analeptika atau menstimulasi seluruh SSP, yakni antidepresiva dan psikostimulansia. Dan yang kedua, untuk gangguan neurologis seperti antiepileptika atau MS, multisklerosis, dan penyakit Parkinson. Yang ketiga, jenis yang memblokir perasaan sakit, analgesik, anestetik umum dan lokal. 4 jenis obat vertigo. Yang keempat, jenis obat vertigo dan obat migrain. Sebelum kita membahas tentang cara pemberian obat, mari kita ketahui dulu apa itu nyeri. Pengertian dari nyeri itu sendiri adalah sensasi tidak menyenangkan yang terjadi bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh kita yang disebabkan baik oleh gangguan fisik atau kimia. Nyeri dapat terasa sakit, panas, gemetar, dan kesemutan. Nocicepsi adalah mekanisme di mana stimuli perifer yang dianggap berbahaya ditransmisikan ke sistem saraf pusat. Nociceptors polymodal atau PMN adalah tipe neuron sensorik perifer utama yang merespon terhadap rangsangan berbahaya. Sebagai besar adalah serat-serat yang menanggapi rangsangan termal atau mekanisme dan kimia. Mekanisme umum penghambatan nyeri merintangi terbentuknya rangsangan pada reseptor nyeri perifer dengan analgetik perifer. Merintangi penyaluran rangsangan di saraf-saraf sensoris, misal dengan anestetik lokal. Blokade pusat nyeri disusun saraf pusat dengan analgetik sentral, narkotik, atau dengan anestetik umum. Golongan obat sistem saraf pusat. 1. Ada analgetik. Analgetik atau obat penghilang rasa nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau
menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Berdasarkan efek farmakologinya, analgetik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada analgetik narkotik, disebut juga opioida atau mirip opioid, adalah zat yang bekerja terhadap reseptor opioid khas di susun saraf pusat atau SSP, hingga persepsi nyeri dan respon emosi terhadap nyeri berubah atau berkurang. Tubuh dapat mensintesa zat-zat opioidnya sendiri, yakni zat endorfin adalah kelompok polipeptida endogen yang terdapat di cairan cerebrospinal CCS dan dapat menimbulkan efek yang menyerupai efek morfin. Berdasarkan kerjanya dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Agonis opiat. Cara kerja obat ini sama dengan morfin, hanya berbeda mengenai potensi dan lama kerjanya. Efek samping serta resiko habituasi adalah adiksi. Dan yang kedua ada antagonis opioid. Naloxone, nolorfin, mentazocine. Bila digunakan sebagai analgetik, obat ini dapat reseptor. Yang ketiga ada kombinasi. Zat ini juga dapat mengikat pada reseptor opioid, tetapi tidak mengaktifasi kerja dengan sempurna. Efek terhadap SSP. Analgesik meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit. Oleh karena itu, membantu pasien untuk menghilangkan disporia, kecemasan, tetapi tidak menghilangkan kesadaran. Depresi pernafasan dan penekanan batuk, mengurangi respon dan pusat pernafasan di batang otak dan menghambat kadar karbodioksida langsung pada pusat pernafasan. Dan yang kedua ada obat analgesik perifer atau non-narkotik. Di situ ada macam-macam contoh obat. Yang pertama ada paracetamol, salisilat, penghambat prostaglandin yaitu ibuprofen, derivat-derivat pirazolinon, aminofenazol, derivat-derivat antranilat, ada mefenaminat, dan lain benzidamin. Penggunaannya, efek analgetik meringankan atau menghilangkan rasa nyeri tanpa mempengaruhi susunan saraf pusat atau menurunkan kesadaran. Juga tidak menimbulkan ketagihan atau intensitas nyeri ringan sampai sedang. Efek antipiretik. Obat-obat ini akan menurunkan suhu badan hanya pada keadaan demam dan bertambahnya pengeluaran kalor dan disertai keluar keringat yang banyak. Efek anti radang atau antiinflamasi. Analgetik juga memiliki daya anti radang, khususnya kelompok NSAIDs, termasuk acetosal. Zat ini digunakan untuk rasa nyeri yang disertai peradangan. Efek samping dari obat tersebut adalah yang paling umum gangguan lambung usus, kerusakan darah, kerusakan hati dan ginjal, dan juga reaksi alergi pada kulit. Efek samping ini trauma terjadi pada pengguna lama atau dalam dosis tinggi. Dan yang ketiga ada analgesik anti radang, atau bisa disebut juga dengan NSAIDs. Berkhasiat analgetik, antipiretik, dan anti radang dan sering digunakan untuk menghalau gejala penyakit rema seperti artritis reumatik, artrosos. Obat ini juga efektif untuk peradangan lain akibat trauma, pukulan, benturan, kecelakaan. Juga pada setelah pembedahan atau memar akibat olahraga. Intinya, obat ini mencegah penyengkakan bila diminum sedini mungkin dalam dosis yang cukup tinggi. Efek samping secara umum. Efek ulcerogal yaitu mual, muntah, nyeri lambung, dan gastritis. Obat yang banyak menimbulkan keluhan lambung serius adalah indomethacin, piroxicam, gangguan fungsi ginjal, insufisiensi, kelainan pada regulasi elektrolit dan air,
Prostaglandin atau PG memelihara volume darah yang mengalir melalui ginjal atau perfusi. Karena terhambatnya sintesa PG, maka perfusi dan laju filtrasi glomerular berkurang dengan efek-efek tersebut. Reaksi kulit, ruang, dan urtikaria atau diklofenak dan sulindak. Enzim siklooksigenase 1 COX1 biasanya menyerang lambung, usus, ginjal, platelet. Siklooksigenase 2 COX2 inflamasi. Mekanisme kerja. Cara kerja NSAIDs sebagian besar berdasarkan hambatan sintesa prostaglandin di mana kedua jenis siklooksigenase diblokir. NSAIDs ideal hanya menghambat siklooksigenase 2-COX2 peradangan dan tidak COX2 perlindungan mukosa lambung. Farmakodinamik. Efek analgesik menghambat sintesis PGE dan PGI. Efek antipiretik memperbaiki fungsi termostat di hipotalamus, hambatan sistem prostaglandin E2, meningkatkan pengeluaran keringat, vasodilatasi perifer. Efek antiinflamasi, hambatan sintesis prostaglandin E2 dan prostacyclin, tidak menghambat migrasi. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.